Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas. Kali ini akan mempresentasikan yaitu SR flip-flop dengan gerbang NAND dan NOR gitu. Oke, pendahuluannya SR flip-flop adalah pengembangan dari SR latch yang telah diterangkan sebelumnya dengan menggunakan, kalau untuk penjelasan sebelumnya saya menggunakan dua gerbang NAND yang dilengkapi dengan mekanisme pemicu trigger berbasis sinyal clock. Jadi untuk yang SR flip-flop ini ada clocknya. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada, hanya set dan reset. Nah, fungsi utamanya adalah menyimpan satu bit informasi sama seperti latch, namun perubahan nilai output hanya terjadi pada saat sinyal clock berada pada kondisi tertentu gitu. SF flip-flop dapat diimplementasikan menggunakan eh, gerbang NAND atau gerbang NOR. Oke. Dan termasuk kategori bistable multivibrator. Perbedaannya antara latch dan flip-flop adalah latch bersifat level trigger, sedangkan flip-flop bersifat edge trigger atau clock controller. Jadi dikendalikan oleh controller di berbasis clocknya itu. Gerbang gerbang NAND dan NOR merupakan gerbang logika universal yang dapat digunakan untuk membangun rangkaian logika apapun sebenarnya, termasuk flip-flop. Pada SR flip-flop berbasis clock, dua sinyal input SR dikombinasikan dengan sinyal clock melalui gerbang NAND atau NOR. Oke. Tambahan sebelum masuk ke SR latch. Hal ini memastikan bahwa input hanya mempengaruhi keluaran ketika clock berada pada kondisi aktif, yaitu di 1. Ini kan NAND. Nah, ini udah ada penjabarannya untuk itu, untuk gerbang-gerbangnya ini N, NOR, NOR ketemunya. Nah, ini pertemuan yang sebelumnya di SR latch, di mana kondisinya ketika S atau R-nya itu, di kondisi itu outputnya ini sesuai. Ini jadi udah dijabarkan masing-masing, R itu seperti apa, kondisinya 00, 0 gimana, SR latch itu gimana gitu ya. Oke. Nah, untuk uh, diagram logikanya seperti ini di sini menggunakan dua line dan NOR. Oke, selanjutnya untuk prinsip kerjanya sendiri, SR flip-flop hanya mengubah keadaan output ketika sinyal clock berada pada kondisi aktif, yaitu level trigger untuk men-trigger saat transmisi untuk edge trigger. Input SR diproses melalui gerbang NAND dan NOR bersama sinyal clock, lalu diteruskan ke SR latch. Di SR latch ini, ya kan, uh, jika clock tidak aktif, perubahan pada input SR tidak mempengaruhi output sehingga data tersebut stabil gitu. Nah, analisisnya di kondisi ini, kondisi terlarang tetap pada SR flip-flop yaitu ketika SR sama-sama aktif. Ini ketika sama-sama aktif S1 1 sama atau 00 lah gitu. Untuk versi NAND aktif tinggi atau logika NOR di aktif lemah. Pada saat clock aktif, ini menyebabkan kedua output menjadi sama dan setelah clock aktif keadaan akhir tidak dapat diprediksi. Jadi dia itu kayak menyimpan memori gitu, tidak ada perubahan kalau itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu di analis kondisinya. Perbandingan implementasinya SR flip-flop menggunakan NAND biasanya menggunakan input aktif tinggi, sedangkan versi NOR menggunakan input aktif rendah. Secara fungsi keduanya identik, namun perbedaan ini berpengaruh pada desain rangkaian tingkat sistem NAND itu sendiri dan belum pada logika TTL. Pada studi kasusnya, di SR flip-flop ini digunakan pada penguncian pintu otomatis. Contoh sinyal S dihasilkan oleh sensor biometrik ketika sidik jari cocok, sedangkan R dihasilkan oleh tombol keluar, maka sinyal clock diatur oleh controller pusat hanya memberikan input pada interval tertentu. Ketika S
Saat clock aktif, pintu terbuka yaitu di key sama dengan 0 dan terbang hingga R dan R aktif itu di posisi clock berikutnya. Aplikasi SR ini cocok digunakan sebagai penyimpan sementara seperti register 1 bit di bouncing, tombol mekanik, dan bagian dari flip-flop kompleks dan RTD flip-flop. Keunggulannya adalah kontrol waktu melalui clock yang membuatnya lebih stabil dibandingkan latching. Kesimpulannya dari SR flip-flop ini eh, merupakan versi clock dari SR latch yang lebih andal dalam sistem sinkron. Dengan memahami tabel kebenaran yang sudah dijabarkan ini, kita bisa ini 0, muter lagi ke sini, eh, bisa sebagai dasar pengembangan flip-flop yang lebih kompleks, meskipun memiliki kelemahan pada kondisi terlarang. Dengan desain logika yang tepat, kelemahan ini dapat dihindari. Terima kasih.